Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang resiko kredit dan perhitungan kecukupan modal. Kami dari kelompok 11 perkenalkan, nama saya Aisyah dan partner saya Nurdiana Kholidah dan Nurul Afifah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nurdiana Kholidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Holida, NIM terakhir 009. Saya dari kelompok 11. Saya di sini akan menjelaskan tentang risiko kredit. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan ataupun juga dapat merugikan. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan disebut dengan atau dikenal dengan istilah peluang. Kemudian ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah risiko atau risk. Kredit adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh sendiri maupun dilakukan oleh lembaga. Dengan kata lain, kredit adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan kredit dalam sistem perbankan Islam lebih diartikan dengan pembiayaan. Dalam sistem pembiayaan ini terdapat beberapa konsep yang diterapkan oleh bank syariah dalam memberikan modal ataupun kredit bagi nasabah perbankan, antara lain dengan menggunakan sistem kerjasama bagi hasil, sistem pemberian barang, modal, dan sistem pemberian barang konsumtif. Sedangkan tujuan kredit di sini ada secara umum dan juga secara umum dari tingkat mikro dan juga kredit tingkat makro. Secara makro, kredit bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya. Sedangkan secara mikro, kredit bertujuan untuk upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber daya ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian jenis kredit atau jenis pembiayaan. Yang pertama ada kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti tidak dapat menimbulkan atau meningkatkan utility atau kegunaan, baik karena bentuk, faedah karena tempat, faedah karena waktu, ataupun faedah karena kepemilikan. Kredit produktif terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja, kredit likuiditas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kredit konsumsi. Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Sebagai contoh misalnya, kredit untuk membeli makanan dan pakaian, perbaikan rumah, bahkan untuk membeli kendaraan apabila untuk digunakan sendiri termasuk ke dalam kategori kredit ini. Kredit jenis ini banyak diberikan oleh perbankan kepada para pegawai dan pensiun yang berpenghasilan tetap. Walaupun pada awalnya kredit tersebut bersifat konsumtif, namun melalui multiplier effect dengan keterkaitan ke depan, maka secara tidak langsung kredit tersebut akan bersifat produktif dan yaitu meningkatkan produksi barang atau jasa yang dibeli oleh debitur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik pengukuran risiko kredit dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka 5C. Yang pertama ada karakter, yaitu menunjukkan kemampuan peminjam atau debitur untuk memenuhi kewajibannya. Kemampuan tersebut lebih berkaitan dengan sifat dan watak peminjam. Seorang yang mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman tetapi tidak mau mengembalikan akan mempunyai karakter yang tidak mendukung pemberian kredit. Kemudian yang kedua adalah capacity.
Capacity di sini adalah kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban utangnya melalui pengelolaan perusahaannya dengan efektif dan efisien. Jika peminjam bisa mengelola perusahaannya dengan baik, perusahaan bisa memperoleh keuntungan, maka kemungkinan bisa mengembalikan pinjaman akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga ada kapital. Kapital di sini adalah posisi keuangan perusahaan atau keuangan peminjam secara keseluruhan. Kondisi keuangan bisa dilihat melalui analisis keuangan seperti analisis rasio. Dalam hal ini, bank atau lembaga keuangan harus memperhatikan komposisi utang dengan modal sendiri. Kemudian yang keempat adalah kolateral, yaitu aset yang dijaminkan atau dijadikan agunan untuk suatu pinjaman. Jika karena suatu hal pinjaman tidak bisa dikembalikan, jaminan itu bisa dijual untuk menutup pinjaman tersebut. Kemudian yang terakhir adalah condition. Condition di sini adalah kondisi perekonomian akan mempengaruhi kemampuan mengembalikan pinjaman. Jika kondisi perekonomian memburuk, maka kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan semakin tinggi yang membuat kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan untuk melunasi pinjaman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afifah, NIM terakhir 030. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perhitungan kecukupan modal. Salah satu rasio keuangan perbankan untuk menilai kinerja fundamental adalah Capital Adequacy Ratio, atau dalam bahasa Indonesia kita biasa mengenal dengan rasio kecukupan modal. Capital Adequacy Ratio atau CAR menurut Lukman Dita Wijaya adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko ikut dibiayai dari modal sendiri, di samping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang mempunyai resiko. CAR dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada unsur rasio kecukupan modal. Nah, menurut Suharjono, komponen modal yang digunakan dalam perhitungan penyediaan modal minimum terdiri atas yang pertama ada modal tier 1 atau dalam bahasa lain yaitu modal inti yang terdiri atas modal disetor, premi saham, laba ditahan, dan cadangan minimum. Yang kedua modal tier 2 yaitu modal tambahan yang terdiri atas cadangan yang tidak diungkapkan, revaluasi, provisi umum, dan utang subordinasi yang jatuh tempo lebih dari 5 tahun. Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Sejalan dengan Mulyono, modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Modal inti yaitu jenis modal yang terdapat dalam komponen modal. Sedangkan modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya atau pemegang saham bagi bank yang berbadan hukum. Koperasi modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya. Nah, modal inti itu terdiri atas yang pertama ada modal disetor. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya atau pemegang saham bagi bank yang berbadan hukum. Yang kedua ada agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Yang ketiga ada cadangan umum. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau RUPS.
Yang keempat ada cadangan tujuan. Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan dari RUPS atau rapat anggota. Yang kelima ada laba ditahan. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. Yang keenam ada laba tahun lalu, ialah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh RUPS atau rapat anggota. Yang ketujuh ada laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. Dan yang terakhir atau yang kedelapan ialah bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan adalah bagian kekayaan bersih yang perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya akan meneruskan penjelasan dari Nurul Atifah, yaitu modal perlengkapan. Modal perlengkapan di sini yaitu modal yang terdiri dari cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak, di mana serta pinjaman di sini yang bersifat dapat dipersamakan dengan modal. Modal perlengkapan di sini berupa yang pertama yaitu cadangan revaluasi aktiva tetap. Di sini cadangan revaluasi aktiva tetap di sini yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua yaitu cadangan penyisihan penghapusan aktiva produk. Di sini adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membenahi laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Yang ketiga di sini modal kuasa. Modal kuasa di sini yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang dimiliki sifat seperti modal atau hutang yang mempunyai ciri tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan, dan cadangan-cadangan termasuk modal inti meskipun bank belum dikuasai. Pembayaran bunganya dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung. Yang keempat itu pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman antara bank dengan pihak pemberi pinjaman yang telah mendapat persetujuan dari bank. Syarat-syaratnya di sini yaitu ada perjanjian tertulis, mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari pihak Bank Indonesia, minimal jangka waktunya itu 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Dan selanjutnya itu hak tagihan dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada. Menjelaskan tentang contoh perhitungan KART menurut data. Di sini kami mengambil data di PT Permata Bank pada tahun 2007 sampai 2011. Akan tetapi di sini hanya dihitung pada tahun 11. Cara menghitung KART pada tahun 11 di sini menggunakan KART yang sudah tercantum di atas. Menggunakan rumus yang sudah tercantum di atas. Di sini pada kuartal 1 yaitu KART sama dengan modal sendiri dibagi ATMR dikali 100. ATMR di sini aktiva tertimbang menurut resiko. Pada kuartal 1 di sini jumlah KART sama dengan
hasil KAR yaitu 11,14%. Kuartal kedua rumusnya sama, hasilnya itu 13,18%. Sedangkan kuartal ketiga yaitu 14,81%, kuartal keempat yaitu 14,07%. Kesimpulannya, jadi pada tahun 2011 tingkat KAR tertinggi terjadi pada kuartal ketiga yaitu sebesar 14,81%. Dan yang terendah terjadi pada kuartal kedua sebesar 13,18%. Kenaikan tingkat KAR tertinggi terjadi pada kuartal keempat sebesar 2,02% dan penurunan tertinggi terjadi pada kuartal kedua yaitu sebesar 1,25% pada tahun 2011. Tingkat KAR tertinggi pada kuartal ketiga sebesar 14,81% dan yang terendah terjadi pada kuartal kedua sebesar 13,18%. Kenaikan tingkat KAR tertinggi terjadi pada kuartal keempat sebesar 2,02%. Dan penurunan tertinggi terjadi pada kuartal kedua yaitu 1,25%. Mungkin hanya itu dari saya tentang perhitungan kecukupan modal atau KAR. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kelompok kami, dari kelompok 11. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.